Selamat pagi, saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi data penawaran pembelian perkapalan menggunakan metode C45. Ketatnya persaingan antara perusahaan dalam era ekonomi global seperti sekarang ini menuntut perusahaan untuk selalu menjadi yang terdepan dan terbaik dalam membantu pelayanan yang dapat memuaskan konsumen. Kepuasan pelanggan merupakan suatu penilaian bahwa jasa telah memenuhi kriteria kebutuhan dan harapan pelanggan. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dapat menghasilkan ketidakpuasan pelanggan terhadap jasa. Perusahaan menjaga kepuasan terhadap pelanggan. Perusahaan ini yang bergerak di bidang jasa bongkar muat harus memperhatikan keadaan mesin kapal agar selalu bagus, sehingga dalam melakukan pelayanan bongkar muat berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, perusahaan setahun sekali melakukan pemilihan kapal. Kantor KSOP Kesiap Bandaran dan Otoritas Pelabuhan menawarkan pemeliharaan kapal kepada PT Musi Primakarsha. Maka dari itu, perusahaan mengajukan penawaran harga perbaikan kapal kepada kantor KSOP dengan biaya dan barang-barang yang digunakan seperti diesel scrap yang letak bocor di dempo ditambah dengan bahan fiberglass, diamplas, dicuci dengan diesel dan disikat sampai bersih. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan algoritma C45 untuk menentukan data penawaran pembelian kapal? Batasan masalah. Yang pertama, proses pengklasifikasian data menggunakan algoritma C45 dalam bentuk tingkatan yang berbeda, mulai dari akar ke daun sampai tahap pembuatan rule. Kedua, data penawaran pembelian perkapalan PT Musi Primakarsha dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Ketiga, implementasi menggunakan lab seminar. Tujuan penelitian untuk melakukan klasifikasi penawaran perawatan kapal menggunakan algoritma C45. Manfaat penelitian dengan menggunakan klasifikasi data mining dengan metode algoritma C45 agar perusahaan bisa mengolah datanya sehingga bisa menghasilkan sebuah decision tree sehingga mudah dimengerti dan mudah mengambil keputusan dalam penawaran pembelian kapal. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Nama instansi PT Musi Primakarsha. Alamat Jalan Lingkaran 1, nomor 564, Kelurahan 15 RD, Palembang. Waktu Januari sampai Juni 2020. Metode pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan waterfall. Tahap pertama, komunikasi dan pengumpulan data. Kegiatan pengamatan lapangan, peralatan daftar lokasi. Kedua, studi dokumenter, peralatan daftar pertanyaan. Tahap kedua, perencanaan. Kegiatan estimasi waktu dan pembuatan jadwal kegiatan secara detail. Peralatan. Pertama, daftar kegiatan. Kedua, jadwal kegiatan. Ketiga, permodelan. Kegiatan pertama, analisis sistem. Peralatan flowchart. Kedua, desain sistem dan software. Tahap 4, konstruksi. Kegiatan pengujian. Peralatan kerangka eksekusi pengujian. Kelima, penyerahan sistem perangkat. Kegiatan menyerahkan hasil.
Peralatan hasil pengujian. Data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining sebagai dari proses knowledge discovery. Proses penjelajahan pengetahuan dimulai dari beberapa database, dilakukan proses cleaning dan integration sehingga menghasilkan warehouse. Dilakukan proses selection dan transformation yang kemudian disebut sebagai data mining hingga menemukan pola dan memperoleh pengetahuan dari data. Ada 3 teknik data mining. Pertama, associational mining, yaitu teknik mining untuk menemukan asosiatif antara kombinasi atribut. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar. Swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang strategi pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Clustering. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Klasifikasi. Terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah. Pohon keputusan manfaat utama menggunakan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan menjadi lebih menginterpretasikan solusi permasalahan. Ada beberapa tahap dalam membuat sebuah pohon keputusan dengan algoritma C45. Pertama, menyiapkan data training. Data training biasanya dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Kedua, menentukan akar dari pohon akar. Akan diambil dari atribut yang terpilih dengan cara menghitung nilai gain yang dari masing-masing atribut. Nilai gain yang paling tinggi akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung nilai gain dari atribut, hitung dulu nilai entropi, yaitu jumlah hasil penjumlahan dari keseluruhan partisi pada sebuah kasus. Dari min P ke I dikali log 2 dari P ke I, di mana P ke I proposisi dari SI ke S. Kemudian hitung nilai gain dengan metode information gain. Nilai gain dari himpunan kasus sama dengan entropi total dari kasus tersebut dikurang jumlah keseluruhan dari jumlah kasus pada partisi ke I dibagi jumlah kasus pada partisi ke I dibagi jumlah kasus di dalam himpunan S tadi dikali entropi dari masing-masing kasus atau atribut. Keempat, ulangi langkah kedua
hingga semua tupel terpartisi. Kelima, proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat pertama, semua tupel dalam node n mendapat kelas yang sama. Kedua, tidak ada atribut di dalam tupel yang terpartisi lagi. Ketiga, tidak ada tupel dalam cabang yang kosong. Pertama, menentukan atribut, yaitu menentukan atribut yang digunakan dalam penelitian mengklasifikasikan data pembelian kapal untuk dilakukan perhitungan. Selanjutnya, melakukan uji atribut dengan mencari nilai rasio gain dengan menggunakan rumus yang ada. Dengan melakukan perhitungan yang ada akan didapatkan nilai rasio gain tertinggi. Mempartisi data sesuai dengan atribut terpilih berdasarkan nilai rasio gain tertinggi. Nilai rasio gain tertinggi menjadi akar. Selanjutnya, menghitung rasio gain kembali untuk mendapatkan cabang-cabang dari pohon keputusan. Menentukan cabang-cabang berdasarkan nilai rasio gain pada perhitungan. Selanjutnya, setelah semua data yang dicari, nilai rasio gainnya terpartisi, membuat pohon keputusan berdasarkan nilai rasio gain tertinggi dari setiap perhitungan node. Rapid miner merupakan perangkat lunak yang bersifat open source dan dibuat dengan menggunakan program Java di bawah lisensi GNU Public License, dan Rapid Miner dapat dijalankan di sistem operasi manapun. Studi literaturnya. Pada analisis dan perancangan analisa permasalahan yang dihadapi oleh PT Musik Permakassar adalah masih sulit menentukan harga barang. Hal ini disebabkan karena belum adanya standar keputusan yang tepat dalam menentukan harga barang. Algoritma sistem. Seperti yang telah diurai pada bab sebelumnya, pada algoritma CM45 terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama, pilih atribut sebagai akar. Kedua, buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Ketiga, bagi kasus dalam cabang. Keempat, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Pada klasifikasi selanjutnya, yaitu klasifikasi harga. Pengelompokan ini diambil harga penawaran. Klasifikasi harga dapat dilakukan dengan rumus Sturges. Jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n jumlah data. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log jumlah data 36. Hasilnya 6,136 dibulatkan 6. Untuk mendapatkan range, dilakukan perhitungan lagi, yaitu harga tertinggi dikurang harga terendah. Sama dengan 15 juta dikurang 90.000. Hasilnya 14.910.000. Kemudian hasilnya dibagi jumlah kelas 14.910.000 dibagi 6 jumlah kelas. Hasilnya 2 juta
2.485.000. Maka range untuk klasifikasi harga adalah 2.485.000. Jadi klasifikasi harga adalah 2.485.000. Selanjutnya harga yang terendah 90.000 ditambah 2.485.000, hasilnya 2.575.000. Jadi 90.000 sampai 2.575.000 termasuk SMLS. Dari 2.575.000 ditambah 2.485.000, hasilnya 5.060.000. Jadi dari 2.575.000 sampai 5.060.000 termasuk SMR. Dari 5.060.000 ditambah 2.485.000, hasilnya 7.545.000. Jadi 5.060.000 sampai 7.545.000 termasuk MR. Dari 7.545.000 ditambah 2.485.000, hasilnya 10.030.000. Jadi 7.545.000 sampai 10.030.000 termasuk NH. Dari 10.030.000 ditambah 2.485.000, hasilnya 2.515.000. Jadi 10.030.000 sampai 12.515.000 termasuk SMH. Dari 12.515.000 ditambah 2.485.000, hasilnya 15 juta. Jadi 12.515.000 sampai 15 juta hasil termasuk SMHS. Pertama, siapkan data. Saya mendapatkan data ini dari perusahaan. Kemudian saya merupakan menjadi ini satuan harga penawaran diterima ya dan tidak. Dari data tersebut kita lihat tiap-tiap atribut dan cabang-cabang jumlah kasusnya berapa. Dan ya tidak ada berapa. Kemudian hitung entropi dan G-nya. Total kasus 36. Ya-nya 31, tidaknya 5. Hitung entropi total dalam kurung min 31/36 dikali log 2 31/36 ditambah dalam kurung min 5/36 dikali log 2 5/36, hasilnya 0,5814. Begitu juga mencari entropi satuan PCS. Jumlah kasusnya 24, ya-nya 22, tidaknya 2. Hitung entropi satuan PCS dalam kurung min 22/24 dikali log 2 22/24
ditambah dalam kurung min 2/24 dikali log 2, 22/24, hasilnya 0,4138. Begitu juga mencari entropi set Ls liter Kg. Menghitung entropi harga sama seperti sebelumnya. Dan sekarang menghitung nilai gain dari satuan PCS. Entropi total dikurang jumlah satuan per total dikali entropi satuan. Jadi 0,5184 dikurang dalam kurung 24/36 dikali 0,41/38 ditambah 2/36 dikali 0 ditambah dalam kurung 6/36 dikali 0,6500 ditambah dalam kurung 3/36 kali 0 ditambah 1/36 kali 0, hasilnya 0,1342. Selanjutnya untuk menghitung entropi dan gain dan dari atribut harga dan penawaran juga begitu caranya. Kemudian buat tabel not 1 seperti ini. Di perhitungan saya entropi dan gain tiap atribut terlihat di tabelnya. Di sini gain penawaran yang gainnya tertinggi dengan nilai 0,3336. Maka atribut penawaran yang menjadi cabang akar di sini penawaran terdiri dari tidak menawar dan menawar, sehingga tidak menawar hasilnya iya, sehingga tidak perlu dihitung lagi, sedangkan menawar hasilnya ada iya dan tidak, sehingga perlu dihitung kembali. Ini buat pohon keputusan sementara. Karena penawaran yang menjadi akar, maka kita lihat hasil kasus penawaran ada berapa. Di sini kasus penawarannya ada 9. Di penawaran kan ada tidak menawar dan menawar. Di sini yang dicari menawar. Kita lihat di penawaran yang menawar ada berapa. Ternyata ada 9 kasus. Kemudian kita pindahkan dari data yang menawar sebanyak 9 kasus. Lalu kita susun lagi datanya sebagai berikut. Satuan harga penawaran diterima ya dan tidak. Kemudian hitung entropi dan gainnya. Kemudian buat tabel not 1.1.
Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya. Setelah dihitung entropi dan gainnya, kita lihat ternyata atribut harga yang tertinggi dengan nilai gainnya 0,9910. Maka atribut harga menjadi not akar berikutnya yang terdiri dari MR, SMH, SMHS, SMR, SMRS, MH. Setelah itu gambar pohon keputusan seperti ini. Pertama, buka aplikasi Rapid Miner. Menjelaskan penggunaan metode CM45 atau disebut juga decision tree pada Rapid Miner. Klasifikasi merupakan salah satu proses pada data mining yang bertujuan untuk menemukan pola yang berharga dan data yang berukuran relatif besar. Nah, salah satu metode klasifikasi tersebut adalah metode CM45. Di sini saya akan mengimplementasikan metode CM45 ini merupakan data penawaran perbaikan kapal. Dengan metode ini saya harap mampu menemukan pola harga mana yang boleh ditawar dan mana yang tidak bisa ditawar. Langsung saja kita ke implementasi. Buka aplikasi Rapid Miner, klik file lalu new process. Hasil terdapat pada tampilan ini. Kedua, kita ke local repository. Klik kanan local repository, pilih create subfolder. Beri nama data, kemudian pilih button pada gambar ini. Kemudian di bagian operator, ketik read Excel. Kemudian drag ke main process. Pastikan first row as name tercentang. Kemudian klik button import configuration wizard dan cari data yang kita simpan sebelumnya.
Kemudian klik button next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik button next, maka akan muncul seperti ini. Kemudian klik button finish. Proses berlanjut untuk mengatur proses dari data tersebut. Berikut adalah cara untuk menyusun sebuah proses untuk mengolah data. Pertama, carilah operasi set row pada menu operator. Kemudian drag operasi tersebut ke bidang proses, sehingga pada proses terlihat seperti gambar ini. Setelah kita hubungkan retrieve data IPL dengan proses set rule di bagian parameters, kita set atribut diterima jadi label. Kemudian setelah itu kita cari di bagian operasi decision tree, kemudian kita drag decision tree ke main process. Sebelum kita hubungkan retrieve data IPL dengan operasi decision tree bagian parameters, minimal leaf size menjadi 1. Kemudian hubungkan retrieve data IPL dengan operasi decision tree. Pastikan ketika dihubungkan tidak melihat pesan error. Hubungkan juga output dari decision tree ke sisi kanan atau tonjolan rest. Berikut adalah proses yang telah dihubungkan pada gambar ini. Setelah selesai, klik run. Jika tidak ada error, maka akan keluar hasil seperti ini. Berdasarkan dari pohon keputusan yang terbentuk seperti gambar dapat dihasilkan sebagai berikut. If penawaran tidak menawar, then ya. If penawaran menawar, harga MN, then diterima tidak. If penawaran menawar,
N harga dengan SMH dan diterima ya. If penawaran menawar N harga SMHS dan diterima ya. If penawaran menawar N harga SMR dan diterima tidak. If penawaran menawar N harga dengan SMRS dan diterima tidak. If penawaran menawar N harga dengan MH dan diterima tidak. Penawaran sama dengan tidak menawar maka diterima ya. Penawaran sama dengan menawar sama dengan harga sama dengan MR sama dengan tidak maka tidak diterima. Penawaran sama dengan menawar sama dengan harga sama dengan SMH sama dengan ya maka diterima. Penawaran sama dengan menawar sama dengan harga sama dengan SMHS ya maka diterima. Penawaran menawar sama dengan harga sama dengan SMR sama dengan tidak maka tidak diterima. Penawaran sama dengan menawar sama dengan harga sama dengan SMRS sama dengan tidak maka tidak diterima. Penawaran sama dengan menawar sama dengan harga sama dengan MH sama dengan ya maka diterima. Pengujian dengan validasi sederhana. Salah satu validasi sederhana yaitu split validation. Berikut cara menampilkan precision, accuracy, dan recall. Carilah operasi split validation pada menu operator. Kemudian drag operasi tersebut ke bidang proses sehingga proses terlihat pada gambar seperti ini. Kemudian double klik di validation, maka akan muncul dua box, yaitu box training dan box testing. Kemudian cari operasi algoritma ID3 di bagian operator. Kemudian drag operasi tersebut ke bidang proses training dan hubungkan mode dan exa ke mode dan THR sehingga pada proses terlihat seperti ini. Kemudian cari operasi apply model dan performance binomial classification di bagian operator. Drag operasi tersebut ke bidang proses testing sehingga pada proses terlihat seperti ini. Sebelum dihubungkan di bagian parameter performance, kita cek list accuracy, precision, recall, true positive, false positive, true negative, false negative, positive predictive value, negative predictive value. Setelah di checklist di parameter, kita hubungkan performance ke EV. Kemudian kita run
kita kembali ke proses, kemudian kita hubungkan validation ke tonjolan REST. Sebelum kita run, kita atur parameters validation di bagian split ratio, kita set menjadi 0,8 pada gambar ini. Kemudian kita klik button run, maka akan tampil seperti ini, precision equal accuracy. Pada bagian description, maka akan tampil performance vector seperti ini. Berdasarkan pengujian dengan menggunakan metode split validation menghasilkan nilai akurasi yang sempurna sebesar 100%, presisi sebesar 100%, dan recall 100%. Analisis hasil pengujian dilakukan dengan melakukan perhitungan secara manual dengan confusion matrix. Perhitungan menggunakan model confusion matrix. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan confusion matrix pada algoritma CM45. True ya 6, true tidak 0. Predictive ya 6. Predictive ya 6 0. Predictive tidak 0 1. Akurasi TP ditambah TN. Per TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN dikali 100% sama dengan 1 ditambah 6 per 1 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 0 dikali 100%, hasilnya 100%. Precision sama dengan TP per TP ditambah FN dikali 100%. Sama dengan 1 per 1 ditambah 0 dikali 100%, hasilnya 100%. Recall sama dengan TP per TP ditambah FP dikali 100%, sama dengan 1 per 1 ditambah 0 sama dengan 1 per 1 ditambah 0 dikali 100%, hasilnya 100%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan akurasi, presisi, dan recall tersebut sama dengan hasil perhitungan yang ditampil seperti ini.
Berdasarkan pengujian dan analisa hasil pengujian yang dilakukan dengan tingkat akurasi 100%, presisi 100%, recall 100% menunjukkan nilai 100% akurat dan recall dalam kategori baik menyimpulkan bahwa penelitian berhasil dalam mengimplementasikan algoritma klasifikasi C45 dengan baik dan dapat membantu PT Musik Makassar dalam penawaran pembelian kapal bakal diterima atau tidak. Kesimpulan, pertama, untuk melakukan klasifikasi penawaran perawatan kapal dengan menggunakan algoritma C45. Kedua, klasifikasi data pembelian perkapalan menggunakan algoritma C45 yang menghasilkan sebuah pohon keputusan sehingga perusahaan mudah mengerti dan mudah mengambil keputusan dalam penawaran pembelian kapal. Saran pertama, metode decision tree yang digunakan sebaiknya mampu mengatasi keberadaan missing value. Kedua, hendaknya untuk pengembangan lebih lanjut harap memperhatikan kelengkapan data fakta lain yang lebih baik agar hasil yang dapat semakin baik. Alasan memilih C45 karena algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Tujuan memilih algoritma C45 adalah pohon keputusan mampu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan menjadi lebih menginterpretasikan solusi permasalahan. Jenis klasifikasi. Klasifikasi berbasis decision tree. Kedua, klasifikasi berbasis artificial neural network. Ketiga, klasifikasi support vector machine. Keempat, klasifikasi berbasis nearest neighbor. Fungsi rule base ada di mana di pohon keputusan yang terbentuk maka dihasilkan rule base seperti ini. Penawaran tidak menawar dan diterima ya. If penawaran menawar dan harga dengan MS dan diterima tidak. If penawaran menawar N harga dengan SMH dan diterima ya. If penawaran menawar N harga dengan SMHS
dan diterima ya. Penawaran menawar N harga dengan SMR dan diterima dengan SMHS dan diterima ya. Penawaran menawar N harga dengan SMR dan diterima tidak. Penawaran menawar N harga dengan SMRS dan diterima tidak. Penawaran menawar N harga dengan MH dan diterima tidak. Ini data latihnya. Ini data testing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.